Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak-Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Rafika Utari, pendamping dari Studi Naker Trans dan Energi Jakarta Selatan. Dan di samping saya ada dua ibu narasumber. Silakan Bu. Nama saya Ibu Tati Royati dari Dapur Tati 77. Ya, Bu. Saya Amelia Rahmat dari Mills Kitchen. Oh, ya. Sedaya ibu-ibu sebelumnya, ini ibu-ibu berdua ini adalah yang Ibu Amel pembuatan Korean garlic bread, yang ibu ini adalah pembuatan pizza homemade. Sebelum kita mulai, saya mau tahu ini ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian masih semangat nggak? Coba bisa di say hello di kameranya masing-masing ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Bagus, kelihatannya masih semangat nih ibu-ibunya, Bu. Siap. Oke, sekarang kita mulai langsung aja ya Bu untuk pembuatan Korean garlic bread. Ya. Silakan Bu, diperkenalkan produk-produk yang untuk pembuatan bahan bakunya ya. Oke, bahan pertama untuk bahan A-nya adalah 250 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian 30 gram gula pasir, susu bubuk 5 gram. Ya. Ini kalau susu bubuknya bisa pakai apa aja Bu? Bisa bebas, full cream ya. Ya. Boleh. Kalau Ibu pakainya? Saya pakai NZMP. Oh ya. Kalau Denko Denko bisa, Bu? bisa yang lebih banyak. Ini? Ini adalah ini Vermipan dulu ya. Oh ya. Vermipan Ini sebanyak untuk? 4 gram untuk pengembang. Oh ya. Kemudian bread improver sebagai pengembang. Ini opsional aja ya, boleh dipakai boleh tidak. 1 Ini gram. yang bread improver boleh dipakai boleh enggak ya Ya, Ibu-ibu? di pasaran biasanya paling banyak mereknya Bakery Plus. Oh ya, oke. Bakery. Lanjut. 1 butir telur. Kemudian ini adalah garam dan 30 gram Margarin. butter. Oh, Butter. Kita menggunakan susu dan air es. Ya. Ini. Langkah pertama adalah kita langsung pembuatan ya. Oke, langsung pembuatan. Pertama kita tuang bahan kering dulu ya, jadi satu. Bahan kering ini terigu dituang, Ada apa lagi Bu? gula, susu 5 gram, Vermipan, dan bread improver. Ini bahan kering ya. Ya. Bahan keringnya ntar kita jadi satu dulu, kita aduk sebentar ya. Ini dicolok deh. Kita persiapkan, iya dicolok. Kita persiapkan ini, ditimbang ya bahan cairannya. Ini bahan cairannya apa aja nih Bu isinya Bu? Bahan cairannya adalah telur 1 butir, 1 butir dicampur dengan air. Airnya seberapa Bu? Airnya pokoknya totalan air dan Dan susu? telur, susu itu 150 gram. Harus gitu Bu? Iya, kurang lebih. Kurang Kalau kurang lembek nanti bisa ditambahkan cairan lagi susu. Kalau susu semua bisa nggak Bu? Susu semua bisa, boleh, lebih bagus Maksudnya malah. tanpa air gitu? Bisa. Lebih bagus, Tujuannya biar kenapa Bu? lebih lembut. Oh biar lebih lembut. Iya. Kalau air es ini kan kita menggunakan mixer. Takutnya panas ya, mesinnya nanti bisa jadi kelembekan adonannya. Oh iya. Dan nggak bagus untuk teksturnya gitu. Ya Bu. Oke, ini bahan cair. Oke, langkah pertama kita mulai mixer ya untuk bahan keringnya. Ini bisa dengan tangan ya. Kalau nggak- tanpa mixer juga bisa, Bu? ya cuma asal Oh iya. asal kuat. Buat ibu-ibu yang di rumah kalau nggak punya mixer asal kuat tangannya bisa pakai tangan ya. Kalau 250 gram kecil. Oke, kita campur rata. Kita masukkan. Ini jangan semuanya, takutnya kelembekan ya. Nah, ya. Perkiraan aja. Berarti perlahan ya Bu Iya. masukinnya. Iya, pertama telur dulu ya. Ini harus bertahap, karena kalau tidak bertahap berpengaruh ke adonan. Kalau nggak bertahap nanti adonannya jadi apa Bu? Kurang bagus aja, kadang tidak bisa kalis di teksturnya, jadi rata kasar. Oh iya. Oke. Setelah kecampur rata kita masukkan, bisa dibantu Mbak Oh, iya. untuk masukkan pakai spatula. Ini Oh, iya, oke. pakai
Dia masukin butternya ya. Ya, yang asin belakangan ya. Semuanya Bu langsung. Iya. Kemudian kita masukkan Garam. garam 3 gram garam. Boleh pinjam spatula. Ini kita aduk sampai dia halus elastis. Ini susunya belum dimasukin semua ya Bu? Belum. Nanti kita lihat dulu teksturnya kelembekan atau keras. Kita bisa cek. Udah lumayan lama ini kalau pakai tangan ya. Makanya kalau Dan udah pakai mixer biasanya berapa menit? kurang lebih 10 menit. Nanti dia sampai menyatu ya. Bisa dilihat. Nanti adonannya sampai menyatu ya Ibu. Ya, ini kurang masih keras. Kita bisa tambahkan. Belum boleh langsung semuanya Bu. Karena belum menyatu. Nanti kalau dia udah cukup airnya dia akan menyatu. Membentuk bulat apa? Mengumpul semua. Berarti kayak gini sampai kalis ya Bu? Sampai kalis elastis ya. Tuh, udah mulai kan? Oh iya. Ini tingkat kelembekannya sih. Ini yang agak berat memang. Karena kan Nya ibu-ibu sampai adonannya kalis elastis. kalis dan elastis. Nanti kita bisa cek tandanya dia sudah mulai kalis ya. Oke. Kalau di roti ini memang agak lama karena dia lama di proofing. Bahan baku untuk rotinya ini roti burger ya. Jadi gulanya agak dikurangi. Oh gulanya Dikurangi. Kalau roti manis kan Iya, gulanya lebih gulanya banyak. banyak. Iya. Karena ini adalah roti burger, bebas aja sih. Mau beli juga banyak yang jual kan. Oh, iya. Iya. Tapi lebih enak buat Bikin sendiri, sendiri. lebih lembut. Kualitasnya kita bisa tahu. Kita bisa cek di sini. Masih. Belum masuk, belum. Oke. Tunggu. Oke, kita bisa cek dulu ya. Oke. Oke, Dicek dulu ya Bu. nanti kita cek. Bentar ya. Kalau tanda dia kalis elastis, Gimana tuh Bu? tuh dia membentuk apa? Window pane, tidak putus ketika ditarik, Oh iya. bentuk bayangan tipis. Ya. Nanti kita bulatkan besar ya ini. Oh yang buat rotinya ya Bu. Iya, rounding besar. Kita resting atau istirahatkan selama 10 menit. Nah. Maaf ya, pakai tangan, memang pakai tangan sih. Memang harus pakai tangan. Kita ambil adonannya dengan Ini mau dibulatin ya Bu? iya, bulatkan besar dulu. Rounding besar istilahnya. Clonding. Rounding, bulatkan Rounding. besar. Ini kita Jika sudah di rounding habis itu diapain Bu? di rounding besar dulu ya sampai 10 menit. Nanti setelah 10 menit nanti dibentuk-bentuk. Oh, Bentar, saya ambil tas dulu ya. selama 10 menit. 10 menit. Boleh lebih atau kurang nggak Bu? Enggak, jangan Pak. Nanti dia overproofing karena ada tahapan selanjutnya. Oh iya. Selanjutnya? Tahapan selanjutnya setelah kita rounding besar, kita bagi-bagi adonan sesuai keinginan masing-masing ya. Bisa kalau saya 50 gram. Oh yang satu roti yang bulat itu 50 gram. 50 gram. Berarti nanti Ibu timbang nih Bu? Iya, kita timbang 50 gram. Ini setelah 10 menit ya. Ya.
Kita timbang sebanyak 50 gram. Jadi kalau untuk 250 gram jadinya 9 pieces. Kita 9 piece roti. iya. Untuk 50 gram ya. Kita tidak usah buat Terlalu besar. enggak. Ini untuk ini aja, kita ambil secukupnya saja Iya. ya. Oke. Oke, 4 ya. Kita ambil 4. 65. Buat ibu-ibu yang mau tanya, yang di rumah mau nanya, langsung di-chat ya ibu-ibu, nanti bisa dijawab langsung dengan Bu Amelnya. Ini bisa. Udah? Kita simpan di kulkas. Kalau mau disimpan di kulkas bisa ya Bu, adanya di freezer ya. Nanti sewaktu-waktu mau dipakai lagi bisa. Oh, berarti ini Ditawin disimpan dulu. di freezer bisa Boleh, Bu? Bisa. Selama berapa hari Bu biasanya tahan? Lama ya, bisa 1 bulanan malah di freezer. Lebih. Oke, ini ya setelah kita bagi-bagi 50 gram, kita rounding. Rounding kecil. Nih, caranya seperti ini. Kita Buat rounding nanti kecil. membentuk bulatnya. Iya. Oh iya. Rounding kecil ini namanya. Oke. Begitu aja Bu. Iya. Gampang kan? Sebenarnya gampang. Tapi kalau praktekin bisa susah Bu. Karena belum terbiasa. Iya. Kalau sudah terbiasa ya udah. Merem Ini aja. setelah 10 menit ya ibu-ibu. Iya, setelah 10 menit kita bentuk ini sampai mengembang 2 kali lipat. Biasanya ditunggu berapa menit lagi Bu? Tergantung cuaca ya. Kalau mau cepat ya pakai mesin prover namanya, itu lebih cepat banget. Tapi kalau ini tergantung cuaca. Kalau panas dia bisa lebih cepat. Oh, gitu. Bisa 1 jam. Berpengaruh ya Bu? Berpengaruh, apalagi kalau buatnya malam. Itu bisa lebih dari 1 jam untuk proofingnya. Proofing manual ya. Itu. Dan nanti kita taruh di loyang ini ya. Ya. Kita taruh di loyang, kita tutup plastik. Biar kenapa Bu? Biar dia tidak kering adonannya. Yang sudah dialasi dengan baking paper. Namanya kertasnya baking paper. Baking paper. Dia tidak lengket, anti lengket. Nggak perlu pakai mentega atau terigu lagi Bu kalau udah pakai gini. Nggak usah. Ini bisa dicuci juga, bisa dipakai sampai 3 atau 5 Oh, kali. bisa dicuci. Lebih efektif. Ya. Oke. Sudah? Ini kita tutup dengan plastik. Ya. Ibu-ibu, buat yang mau tanya langsung aja ya Bu. Ini kita Tanya tutup di dengan room plastik. chat kami. Ini kita istirahatkan resting sampai mengembang 2 kali lipat. Dan teksturnya sudah ringan, bisa kita panggang. Boleh. Oke. Hasilnya setelah 10 menit Setelah berapa Bu? 1 jam. setelah 1 jam lebih, hasilnya seperti ini. Nanti kalau setelah 1 jam ibu-ibu, hasilnya nanti kayak gini ngembangnya. Bisa 2 kali lipat. Karena ini untuk roti burger, jadi tidak perlu olesan telur ataupun mentega ya. Kita cukup semprotkan dengan air putih biasa. Saya sengaja pakai ini karena lebih simpel, lebih kecil dan spraynya lebih halus. Ya. Jadi ibu-ibu ini rotinya udah nggak perlu pakai olesan telur Iya. atau margarin, langsung disemprot Karena- pakai air biasa aja. Ya. Oke, kita semprot untuk Biar melembabkan, jadi tidak kering ketika dipanggang. Oke, sudah. Ini siap kita panggang. Kita panggang kurang lebih 8 menit, setengah matang ya dulu, karena nanti kita oles, kita kasih isian, dipanggang lagi kurang lebih 8 menit lagi. 80 derajat. Iya. Ini Saya pasang dulu ya. iya. Saya panggang 180 derajat. Waktunya kurang lebih 8 menit. 8 menit. Ya. Oke. Ya. Kita buka ya. Mana Bu? Start ya. Oke. Oke. Ya. Selanjutnya Baik. Kita akan ke proses isian dan bahan pencelup ya. ini apa Bu? Bahan pertama kita buat untuk celupan ya. Pakai yang mixer. Bahan pertama kita buat celupan, yaitu bawang putih. Bawang putih? Bawang putih sebanyak 5 siung. 5 siung. Iya.
Itu dicincang biasa aja atau gimana, Bu? Dihaluskan aja, boleh diparut juga bisa. Diparut, dicincang boleh. Boleh, boleh. Nanti apa? Ini saya sangrai Biar kenapa, Bu? biar itu aromanya keluar dan Tidak bau tidak lama. langu. Oh, iya. Jadi rasa aromanya enak jadinya. Kalau disangrai ya, Bu? Beda Iya, sama kalau beda. kita langsung dicincang biasa ya? Iya, mungkin agak langu ya. Hmm, Kebanyakan ada yang tidak suka kan kalau mentah gitu kan. Walaupun dipanggang ya. iya. Kemudian ini untuk bahan pencelup ya. Bahan pencelupnya ada ini apa, Bu? Ini untuk isian ya. Ya, isian Ini ada butter berapa? 200 gram. Butternya ada 200 gram. Kemudian Bawang putihnya 5 siung disangrai ya, siung Ibu-ibu disangrai, kalau bisa. ya, dihaluskan disangrai. Ini Belum. keju. Susu Berapa? 50 ml. Boleh lebih Susu, 50 ml. atau kurang boleh, Bu? Tidak, jangan. Jangan. Iya, Harus pas harus berarti. pas. Lebih nanti berpengaruh ke apa? Rasa. Ya rasa juga pastinya. Kan jadi plain. Sorry. 50 ml ya. Dan telur 1 butir. 1 butir telur. 1 butir telur. Kita masukkan bawang putih yang sudah disangrai. Ya. Kemudian ini butternya kita panaskan dulu ya. Oh, harus dipanaskan dulu, Bu. Bentar aja. Bread improver di pasaran mereknya apa, Bu? Bakery Plus. Bakery Plus. Deh ya, yang kedua, kalau tidak ada oven listrik pakai apa, Bu? Oven tangkring bisa. Oven tangkring bisa? Iya. Yang kompor itu ya? Yang kompor ya, yang ada merek tuh Mickey Mouse. Oh ya. Bisa ya ibu-ibu tanpa oven listrik, bisa pakai oven tangkring yang di kompor. Oke, Sudah? ini kita mixer ya. Oh iya. Biasanya sampai apa nih? Sampai halus. Sampai halus. Kita ke itu sebentar. Ini ya masih agak menggumpal ya. Maaf saya agak Oh, iya. panaskan sedikit ya. Terus Setelah dipanaskan langsung masukin telur 1 butir. iya, ini tidak panas sih, hangat, nanti telurnya matang. Oh iya. Nggak perlu pakai mixer lagi, Bu. Tidak usah, karena tadi sudah di mixer ya. Prosedurnya tadi dipanaskan dahulu butternya, campurkan susu yang agak dingin biar dia cepat dingin untuk butternya. Oh, jadi susunya harus dingin ya, Bu? Iya, kalau bisa dingin karena biar prosesnya cepat. Kalau kita nunggu butternya dingin kan lama. Jadi kita main di susu. Kemudian Lalu kita masukkan? tambahkan oregano. Kurang Kalau- lebih 1 sendok teh. 1 sendok teh ya ibu-ibu Oregano. oreganonya. Oke, oregano atau leaf atau apa ya yang buat pizza gitu. Selain oregano, Bu? Parsley. Parsley. Iya. Oke, Lanjut. lanjut. Ini udah oke. Ya, kemudian kita buat sekarang adalah Apa, Bu? filling, isian. Bu, kalau sudah jadi rotinya tahan berapa lama, Bu? Kalau di suhu ruangan? Kalau sudah jadi Roti di suhu ruangan bisa 3 hari. Rotinya sampai, ya. iya, sampai 3 hari berarti. 3 Bu. hari. Tapi disimpan di ruang wadah kedap udara ya. Karena kalau roti itu kalau kena angin dia akan keras. Oh, iya. Teksturnya berubah. Jadi lebih keras. Ini kita buat untuk filling Buat atau fillingnya. isian ya. Untuk filling atau isian, pertama timbang Saya berapa, Bu? 200 gram butter. 200 gram butter. Iya. 200 gram butter. Butter atau cream cheese, Bu, ini? Sorry, cream cheese. Oh ya. 200 Cream cheese. gram Cream cheese ya, teman-teman, ibu-ibu. ya ibu-ibu. Lalu? Kemudian Keju. Susu. keju, Ini kejunya, Bu. keju 40 gram cheddar parut ya. Keju cheddar parut. Kemudian susu kental manis sebanyak Susu. 60 gram. 60 gram, Bu. Iya. Susu kental manis 60 gram. Dikira-kira ya ibu-ibu 60 gram. Ini kita timbang Oh kira-kira. iya.
Ini kita kebetulan Kita harus ditimbang di main sini. di gramasi karena mempengaruhi kerasa nantinya. Oh, kalau nggak ditimbang Iya, mempengaruhi, Bu. iya. Apapun itu kita main di timbangan. Kemudian kita tambahkan susu cair 50 gram. Oke. 50 gram ya ibu-ibu, jangan lebih dan jangan kurang karena Iya, bisa kalau merubah. dia jadi lebih encer rasa. kalau kebanyakan. Oh. Kalau Nanti buat sedikit bahan celupannya jadi lebih encer ya, Bu. sedikit lebih berat adonannya. Oke, kita mixer ya. Kembali ya Bu Ibu di mixer. Mixer kurang lebih 5 menit. Kurang lebih 5 menit Ya, sampai halus, sampai halus. Sampai creamy. Oke, dirasa sudah cukup ya. Sudah? Ini sudah cukup ya. Sudah creamy. Oh iya. Ya. Oke, kita matikan. Oke, Sudah. sudah. Kita masukkan ke dalam piping bag plastik segitiga ya. Ibu, ini rotinya sudah matang ya? Ya. Oke, kita belah dulu ya menjadi 6 bagian. Harus 6 bagian, Bu? 6 bagian, 4 boleh. Oh, 4 bola. Cuma bagus 6. Oh, 6 bagian. Ya. Ini ya, Bu? Iya. Ini krimnya ya, kita tuang ke piping bag. Jangan terlalu banyak, nanti berat. Bertahap saja masukkan ke piping bagnya. Kita nggak potong dulu Bu rotinya. Iya boleh. Bentar. Oke, kita potong dulu rotinya. Jadi 4 bagian. Jadi 4 atau 6? 6. 6 bagian. kalau kecil bisa 4 bagian. Misalnya 30 gram. Kalau 50 gram, Oh. ini bisa 6. 6. Caranya seperti ini. Ya. Tekstur rotinya ya. Oh iya. Kita potong cara seperti ini. Sampai 6 bagian ya ibu-ibu 6 bagian, dipotongnya. iya. Kalau Kita dipotong 50 gram ya? 50 gram. Ini jangan sampai putus ya. Dipotongnya. sampai bawah tapi tidak Iya, sampai biar dia putus. merekah. Ini kita potong. Oke, kita proses pengisian. Pakai pisau aja Bu. Kita ke proses pengisian ya, dipotong kecil ya, ujungnya ya. Ini caranya Dipotong kecil ya Iya. ibu-ibu ujungnya. dari Lalu atas ke bawah ya, 2 Bu kali. diliatin gini. Nih, dari atas ke bawah prosesnya. Dari seperti ini. atas ke bawah. Iya. Bebas ya. Kalau mau lebih banyak bisa 3 kali. Oh berarti Ah. per bagian potongan gitu ya? Iya. Kita ambil berlawanan dengan arah jarum jam. Harus gitu Bu? Iya, kalau kesini agak susah. Oh iya. Bisa beleberan. Ini ya. 2 kali aja ibu? 2 kali atau 3 kali bebas, terserah. Mau lebih banyak lagi bisa 3 kali. Ya. Merekah. Nih, kayak gini ya ibu-ibu hasilnya. Jadi Agak merekah. Terus ada lagi nih Bu, bread improver ini berapa gram Bu? Bread improver untuk 250 gram itu 1 gram saja. Berapa Bu? 1 gram. 1 gram aja Iya, dipakainya. sedikit aja. Oh sedikit aja. Iya. Terus selanjutnya lagi dipanggangnya berapa lama? Kalau untuk roti pada umumnya di bawah 20 derajat ya. 20 Iya. menit, maaf 20 menit. Karena Derajatnya lebih dari 180 derajat. 180, tapi tergantung oven masing-masing. Ada yang 11 sampai 15, ada yang 15 sampai 17. Kalau yang ditungku Bu, yang nangkring itu gimana Bu kalau pakai oven yang itu? Itu kurang lebih agak lama ya, bisa 15 menit sampai 17 menit. Oh, iya. Iya.
Kalau yang pakai kompor bisa 15 menit sampai 17 menit ya ibu-ibu pemanggangan. Maksimal 20 menit karena kalau lama dia jadi bagelen ya, jadi Oh keras. iya, iya, jadi keras Iya. ya. Yuk Oke, lanjut Bu. Kita proses untuk pencelupan ya. Pencelupannya nih ibu-ibu. Ibu-ibu nih, maaf. Kita celupkan. Celup. Oh langsung gitu aja Iya. Bu. Lalu oh langsung dicelup, Iya. langsung taruh buat nanti dipanggang lagi. Iya. Dipanggang lagi kurang lebih 8 sampai 12 menit. 8 sampai 12 Iya. menit Bu pemanggangannya. Iya. Kita pokoknya sesuai dengan oven masing-masing ya. Oh iya. Berarti ngira-ngira sendiri juga Bu kalau misalnya yang Iya, kayak pakai biasanya- tungku nangkring gitu. Biasanya kalau udah kenal dengan ovennya nggak usah ngira-ngira Oh lagi. iya. Oke, kita Udah. tabur dengan Oregano. oregano. Oh pakai oreganonya lagi Bu ditambah Iya, lagi. biar bagus ada toppingannya. Oke. Kita tabur oregano lagi ya ibu-ibu. Biasanya di mana Bu? Di supermarket ada nggak Bu? Biasanya ada. Di supermarket atau Ada di yang di toko di kue? toko ada bahan juga? kue ada, Di dijualnya toko. juga bisa repack. Misalnya mau beli 10.000 bisa, 1 ons bisa. Oh enggak. Oh yang enggak harus. tempat juga ada ya Bu? Ada, Oh. repack, kemasan repack. Sudah? Udah, ini kita panggang lagi ya. Berapa Selama kurang lebih 8 sampai 12 menit. 8 sampai 12 menit. Suhunya berapa Bu? Suhunya 180 derajat. Suhunya 180 derajat. 180 derajat. Saya ambil waktunya 10 menit. Oke, kita tunggu ya. Untuk yang selanjutnya panggangan yang harus dipanaskan. Panggangannya harus dipanaskan dulu atau tidak Bu? Kalau pakai oven bakar atau kompor? Jadi kalau Dipanaskan dulu. dipanaskan dulu. Iya. Kalau yang pakai kompor tangkring itu dipanaskan Tetap dulu. dipanaskan dulu sampai mencapai suhu. Sampai suhu mencapai suhu yang diinginkan yang ya? diinginkan. Oh gitu. Selanjutnya apabila ada pesanan untuk pagi hari, apakah roti bisa disetok Bu? Kalau rotinya bisa, mungkin bisa dibuat malam rotinya saja ya. Iya. Kira-kira subuh ya, itu bisa diisikan. Oh jadi Dipanggang, kalau jadi masih fresh. jadi rotinya bisa, tapi kalau bahan celupannya dadakan ya Bu? Iya, dadakan semua. Oh gitu. Ibu-ibu udah jadi nih. Kurang lebih berapa tadi kita nunggu? 12 menit ya Bu? 10 menit tadi. 10 sampai 12 menit ya Bu. Ini rotinya Ya. yang sudah jadi. Nah, ini sudah jadi ya ibu-ibu yang kita buat tadi. Terus kita kasih alas ya biar cantik tampilannya. Oke. Ini bisa pakai cup roti atau kalau saya pakainya ini aluminium foil. Biar kenapa Bu? Kita pakai sarung tangan. Iya. Pakai aluminium foil biar kenapa Bu? Ini biar apa ya? Biar bagus aja tampilannya. Biar juga. cantik. Sebenarnya waktu dipanggang juga Langsung dipakai kan bisa bisa Bu? dipakai kan bisa. Sudah. Nggak dipakai pun juga nggak apa-apa. Berarti kalau misalkan kalau Ibu jual berarti 3 gini 50.000 nih Bu? Juga ini 50.000. Nanti kita pakai packingan. Oh pakai packing. Iya. Ditempatin lagi ya Bu? Ini caranya seperti ini ya. Kalau pakai aluminium foil, Iya. ini yang agak doff di dalam ya. Seperti ini. Kita bungkus. Oke. Biar cantik. Biar cantik. Oke, Sudah? sudah selesai Sudah jadi ibu-ibu Korean garlic bread. cheese breadnya. Ayo.